Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Hasna, silahkan pimpin untuk membaca doa. Siap, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sekarang kita absen terlebih dahulu ya. Siti Hasnah Al-Mutmainah. Hadir, Bu. Izatillah. Hadir, Bu. Rahmatillah. Hadir, Bu. Amatillah. Hadir, Bu. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar mengenai teks prosedur. Apakah ada yang sudah tahu apa itu teks prosedur? Belum, Bu. Nah, teks prosedur itu nanti di dalamnya terisi seperti tata cara membuat atau melakukan sesuatu. Contohnya seperti cara memasak mie instan atau cara meminum obat, cara mengaktifkan handphone, dan lain sebagainya. Pasti kita pernah berpengalaman melakukan sesuatu sesuai urutannya masing-masing ya. Nah, di sini siapa yang mau menyampaikan pengalamannya, cara membuat atau melakukan sesuatu? Saya, Bu. Oh iya, silakan Iza. Pengalaman saya memasak mie instan. Cara pertama, siapkan air yang mendidih. Dan yang kedua, masukkan mie instannya ke dalam air yang mendidih. Dan cara ketiga, masukkan mie instan ke dalam piring yang sudah dibumbukan. Selesai. Bagus ya Iza. Jadi nanti kita akan merasakan manfaatnya dari belajar teks prosedur. Kita akan mengetahui tata cara membuat atau melakukan sesuatu dengan tujuannya masing-masing. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan teks prosedur juga dengan jenis-jenisnya dan ciri-ciri dari teks prosedur tersebut. Silakan ditulis dan disimak ya. Nah, teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang isinya terdapat langkah-langkah membuat dan melakukan sesuatu. Nah, seperti yang sudah Ibu tadi jelaskan, bahwa teks prosedur itu isinya terdapat langkah-langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Contohnya seperti apa? Membuat mie instan atau memasak mie instan. Kemudian apa lagi? Ya, minum obat, dan juga tata cara misalnya mengaktifkan handphone. Nah, ini merupakan contoh dari teks prosedur. Yang kedua, ada jenis-jenis teks prosedur. Nah, apa saja jenis-jenis teks prosedur ini? Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Nah, teks prosedur sederhana ini sama seperti hanya teks prosedur biasa ya. Isinya terdapat langkah-langkah dan mungkin ini sederhana, isinya sederhana, tidak rinci.
tidak rinci. Bahkan langkah-langkahnya pun biasanya terdapat 2 atau sampai 4 langkah. Jadi benar-benar sederhana atau benar-benar ringkas seperti itu. Contohnya seperti tadi ya, memasak mie instan itu tidak perlu membutuhkan langkah-langkah begitu banyak. Nah, yang kedua ada teks prosedur kompleks. Nah, kalau teks prosedur yang ini berbeda dengan yang sederhana. Kalau tadi yang sederhana lebih ringkas, nah kalau yang kompleks ini lebih terarah, lebih detail, sehingga membuat pembaca itu mudah memahami apa yang ada dalam teks tersebut. Nah, biasanya kalau teks prosedur kompleks ini membutuhkan langkah-langkah yang begitu banyak. Contohnya seperti cara membuat ayam rica-rica, kemudian tata cara pengajuan SIM atau KTP. Nah, seperti itu ya. Jadi terlihat beda antara teks prosedur kompleks dan sederhana. Nah, yang ketiga ada teks prosedur protokol. Nah, kalau yang ini lebih sederhana, kalau yang ini lebih terarah, kalau ini teks prosedur yang bisa berubah urutannya. Ini tuh bisa berubah. Nah, tapi walaupun urutannya bisa berubah, tujuannya atau hasilnya akan tetap sama. Seperti tadi ya, contohnya seperti tadi pembuatan atau memasak mie instan. Masak mie instan. Nah, misalnya yang tadi ya, cara memasak mie instan. Kalau ada langkah yang pertama itu membuka bumbu ke dalam piring, bisa saja membuka bumbu ke dalam piring itu berbarengan dengan langkah waktu menunggu mie-nya dalam air yang mendidih. Jadi walaupun berubah urutannya, tetap saja hasilnya akan sama, tetap menjadi mie instan. Yang ketiga ada ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur. Nah, apa saja ciri-ciri teks prosedur? Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Coba kalimat perintah contohnya seperti apa? Bukalah, Nah, betul. Coba yang lainnya. masukkan, Nah, yang lainnya. potonglah, Kemudian panaskan. kedua yaitu menggunakan kata kerja aktif. Nah, contoh kata kerja aktif itu contohnya seperti memotong, mengiris, dan kata kerja aktif lainnya. Yang ketiga yaitu menggunakan kata penghubung. Coba contohkan kata penghubung, Rahmatillah. Dan Ya. atau kemudian lupa lagi, Bu. Nah, kalau lupa nanti pelajari lagi ya. Iya. Nah, yang terakhir dari ciri teks prosedur yaitu menggunakan kata keterangan. Nah, kata keterangan di sini itu untuk merincikan seperti waktu, tempat, atau cara yang akurat. Nah, contoh keterangan di sini misalnya seperti masukkan ke dalam wajan.
Nah, ke dalam wajan di sini merupakan keterangan Tempat. betul, keterangan tempat. Jadi sudah jelas, masukkan ke dalam wajan. Kalau hanya masukkan nanti orang-orang tidak jelas masukkan kemana gitu kan. Kalau ada ke dalam wajan berarti masukkannya ke dalam wajan. Yang kedua misalnya panaskan 15 menit. Nah, ini contoh keterangan waktu. Jadi sudah jelas di sini ada keterangan waktu 15 menit untuk dipanaskan. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari teks prosedur. Tadi sudah Ibu jelaskan ya semua tentang mengenai teks prosedur, baik dari jenis-jenisnya sampai dengan ciri-ciri teks prosedur. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh teks prosedur ya dalam bentuk video di laptop. Nanti kalian diskusikan. Nah, sebelumnya Ibu akan bagi kelompok dulu ya. Satu kelompok bagian depan, kelompok 1, dan di belakang kelompok 2. Nanti setelah menyimak video yang sudah Ibu sediakan, kalian diskusikan bersama teman-temannya, dan terakhir nanti kalian presentasikan ke depan. Mengerti? Mengerti. Akan disimak ya. Welcome to Bethsaida Hospital. Berikut ini 6 langkah mencuci tangan. Nah, tadi kalian sudah menyimak video mengenai cara mencuci Tangan. ya, cara mencuci tangan. Nah, sekarang kalian silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi mengenai tadi simakan di dalam video. Sudah itu nanti kalian bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, waktunya sudah selesai ya. Sekarang silakan masing-masing kelompok untuk maju ke depan mengemukakan hasil diskusi dengan temannya masing-masing. Dimulai dengan kelompok pertama. Silakan ya untuk maju ke depan. Mencuci tangan. 1. Ratakan sabun pada kedua tangan. 6. Usapkan ujung kuku kepada telapak tangan. Nah, beri tepuk tangan. Terima kasih ya kelompok 1. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kelompok 2 silakan maju ke depan. Langkah mencuci tangan. 1. Ratakan sabun kepada telapak tangan. 2. Gosok punggung jari. Terima kasih ya kelompok 2, silakan duduk kembali ke tempatnya. Dari tadi hasil kalian mengungkapkan pendapat di depan hasil diskusinya. Ada beberapa hal yang akan Ibu evaluasi seperti tadi Izzatillah ya. Untuk lebih percaya diri lagi, juga untuk suaranya lebih dikencangkan agar terdengar oleh teman-teman lainnya. Juga kepada yang lainnya untuk lebih rajin lagi menyimak atau membaca dari teks prosedur itu sendiri agar lebih paham. Nah, sekarang Ibu akan tunjuk untuk menyimpulkan materi hari ini. Nah, silakan Rahmatilah sampaikan simpulan dari materi hari ini. Teks prosedur yaitu teks yang isinya terdapat langkah-langkah membuat dan melakukan sesuatu. 1. Menggunakan kalimat perintah. 2. Menggunakan kata kerja aktif. 3. Menggunakan kata. Alhamdulillah, untuk materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Minggu depan Ibu akan memberikan tugas untuk membaca teks prosedur yang lainnya ya. Paham? Paham. Nah, sekarang kita
tutup pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk kalian, juga umumnya buat ibu. Terima kasih untuk semuanya. Silakan pimpin doa kepada Hasna. Silakan ya. Siap, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya anak-anak. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.